Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita membahas FR SKB Guru IPA. Soal yang pertama, tebal pelat logam diukur dengan mikrometer sekrup seperti pada gambar di bawah ini. Tebal pelat logam adalah, nah, kita harus tahu dulu pembacaan skala di skala utama. Skala utama. Nah, skala utamanya menunjukkan di sini kan 4. Nah, di sini ada setengahnya, berarti 4,5 milimeter. Kemudian skala nonius. Skala noniusnya di sini, di tengah-tengah ini. Di sini kan 45, tambah 1 garis jadinya adalah 46. Nah, ini kita kalikan dengan ketelitiannya adalah 0,01. Jadinya adalah 0,46. Satuannya milimeter. Nah, ukuran tebal pelat logam kita tambahkan. Jadi 4,5 ditambah dengan 0,46. Jadinya adalah 4,96 milimeter. Jadi jawabannya yang C. Lanjut ke soal yang kedua. Sebuah balok diukur ketebalannya dengan jangka sorong. Skala yang ditunjukkan dari hasil pengukuran tampak pada gambar. Besarnya hasil pengukuran adalah, nah, skala utamanya di sini. Nah, berapa skala utamanya? Lihat angka sebelum 0. Ini kan 3. Satu garis, berarti 3,1. Nah, ini kan setelah 0 kan udah garis baru. Yang kita ambil sebelum 0. Jadi, skala utama sama dengan 3,1 cm. Nah, kemudian skala nonius. Nah, skala noniusnya kita lihat yang berimpit dengan skala utama. Artinya yang satu garis. Itu di sini kan? Di 4 ini. Nah, dia satu garis atau berimpit. Nah, di sini 5, 6, 7, 8, 9. Jadi skala noniusnya menunjukkan angka 9. Kita kalikan dengan ketelitiannya, yaitu 0,01. Ini 3,1 cm. Ini adalah 0,09 cm. Kalau kita tambahkan, ini kan 3,10 ditambah 0,09. Hasilnya adalah 3,19 cm. Yang A. Lanjut, soal yang kedua. Ini mengenai GLBB. Perhatikan grafik kecepatan V terhadap waktu T dari sebuah benda yang bergerak lurus. Besar perlambatan yang dialami benda adalah, nah, kita harus bisa menentukan dari grafik tersebut di mana dia bergerak dipercepat ataupun diperlambat. Nah, kalau dipercepat, dia semakin lama semakin cepat kayak gini nih. Ya. Dari detik 0 sampai ke 10 itu dipercepat. Kemudian dari B ke C, dari detik 10 sampai 15 ini geraknya GLB. Nah, di sini GLBB. Nah, C ke D juga GLBB. Nah, dari A ke B itu dipercepat. Kemudian dari C ke D ini diperlambat. Nah, yang ditanya berapa perlambatannya. Berarti yang kita lihat adalah yang C ke D. Nah, rumus perlambatan itu sama dengan delta kecepatan per delta T. Nah, kecepatannya berapa? P2 dikurang P1 per T2 dikurang T1. Nah, dari C ke D berarti di sini P1-nya. Di sini P2-nya. Nah, P2-nya kan 0. Ya, sampai di sini kan dia berhenti. P1-nya adalah 5. 5 dikurang 0 per T2-nya 17, T1-nya 15. Jadi 17 kurang 15. Wah, ini terbalik ya. Terbalik. P2-nya 0, P1-nya 5.
P2-nya 0, P1-nya yang 5 nih. Di sini kan 5. Jadi dikurang 5. 0 kurang 5 kan min 5. T2 dikurang T1 berarti 17 kurang 15. Min 5 per 2. Min 5 per 2 itu berapa? Min 2,5 meter per second kuadrat. Jadi minus ini menunjukkan bahwa dia diperlambat. Tetap yang kita ambil adalah angkanya aja, yaitu 2,5 meter per second kuadrat. Jawabannya yang A. Lanjut, mengenai GLBB juga. Seseorang yang sedang melakukan perjalanan mula-mula diam, kemudian dipercepat 2 meter per second kuadrat selama 2 second. Kemudian dipercepat lagi 0,5 meter per second kuadrat selama 2 second. Sampai akhirnya ia bergerak konstan selama 2 second. Grafik kecepatan terhadap T dari perjalanan orang tersebut yang benar adalah. Nah, awalnya dia diam. Nah, awalnya diam berarti di sini. Kemudian dipercepat. Nah, kayak gini. Ya. Jadi kalau grafiknya bukan dari 0 berarti salah. Yang B salah. Bukan jawaban ya. Ini kita eliminasi aja. Ini salah. Kemudian yang C juga. Yang E juga salah. Nah, jawabannya antara A dan D. Ya. Nah, sekarang kita gambarkan grafiknya. Dia dipercepat 2 meter per second kuadrat. Ini V, ini T. Selama 2 detik. Nah, di sini 2 detik. 2. Kemudian, dipercepat lagi. 0,5. Nah, 0,5 kira-kira kemiringannya ginilah. Nah, ya. Selama 2 detik juga. Nah, di sini jadinya 4 ya. Dari 2 ke 4. Sampai akhirnya ia bergerak konstan selama 2 detik. Nah, konstan berarti grafiknya lurus. Nah, 2 detik. Ini 6. Nah, jadi kita sesuaikan. Jadi, jawaban yang benar adalah yang D. Nah, ya. Yang A itu salah, karena di sini kan dia diperlambat. Sedangkan di soal dia nggak sebutkan kalau dia bergerak diperlambat. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Sebuah benda diam ditarik oleh 3 gaya seperti gambar. Berdasarkan gambar di atas, diketahui percepatan benda 0, benda bergerak lurus beraturan, benda dalam keadaan diam, 4 benda akan bergerak jika berat benda lebih kecil dari gaya tariknya. Jadi, kita cari resultan gayanya dulu. Jadi, resultan gayanya adalah, kalau ke kanan kita ambil positif ya, jadi F1 ditambah F2, ke kirinya negatif. Berarti kita kurangkan F3. Jadi, resultannya adalah 12 tambah 24 dikurang 36. 12 tambah 24 kan 36, dikurang 36 berarti 0. Nah, resultan gaya yang bekerja di sini 0. Jadi yang narik ke kanan sama yang narik ke kiri, nilainya sama, berarti benda diam. Sehingga jawabannya yang poin ketiga benar. Nah, ada nggak percepatan benda yang diam? Nggak ada, ya kan? Nah, 1 juga benar. Benda bergerak lurus beraturan, salah, karena benda diam. Benda akan bergerak jika berat benda lebih kecil dari gaya tariknya. Nah, belum tentu ya. Belum tentu. Jadi 4 ini juga salah. Sehingga jawaban yang benar adalah 1 dan 3 saja. Yang B. Oke, kita teruskan. Masih mengenai gaya. Berapakah besar gaya normal yang dialami oleh balok bermasa 3 kg? Kita ambil gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat pada gambar di bawah ini. Jadi gaya normal itu adalah gaya yang arahnya tegak lurus dengan bidang sentuh. Dia menyentuh lantai, misalnya ini ya. Jadi yang tegak lurus lantai ya ini. Nah, ini adalah gaya normal. Ya, di sini F ya. Di sini F-nya.
Kemudian, ada gaya gravitasi di sini. Nilainya adalah sebesar W. Karena benda ini dalam keadaan diam, sehingga gaya yang bekerja itu sigma F sama dengan 0. Nah, yang ke atas kita ambil positif, N, dikurang, ke bawah kita ambil negatif, F, dikurang W, sama dengan 0. Sehingga gaya normalnya sama dengan F ditambah W. Nah, N sama dengan F, W itu apa? M dikali gravitasi. Sehingga N sama dengan F-nya adalah 14 ya, arahnya ke bawah tadi. 14 ditambah masanya 3, gravitasinya 10. Kali 10 di sini. Jadi 14 tambah 30. 14 tambah 30, 4 ya, Newton. Jadi jawabannya yang A. Lanjut. Nah, ini mengenai apa ini? Pegas. Grafik Fx menunjukkan hubungan antara gaya dan pertambahan panjang pegas. Besar energi potensial pegas berdasarkan grafik di atas adalah, nah, untuk menentukan energi potensialnya, ini adalah luas di bawah kurva. Nah, luas ini berapa? Luas itu berapa? Yaitu luas segitiga. Jadi setengah alas. Alas dikali dengan tinggi. Jadi setengah dikali alasnya adalah 0,08. Dikali dengan tingginya. Tingginya adalah 40. Nah, ini bisa kita coret sama-sama bagi 2. Jadinya adalah 0,04. 0,04 dikali 40 adalah 1,6. Nah, satuan energi adalah Joule. Nah, ya, jawabannya yang D. Oke, kita teruskan ke soal berikutnya mengenai susunan pegas. 3 buah pegas dirangkai seperti pada gambar berikut. Jika konstantanya gini-gini, maka konstanta susunan pegas besarnya adalah berapa? Nah, K1 dan K2 adalah paralel. Jadi K paralel itu sama dengan K1 ditambah K2. Beda kayak listrik ya. Kalau di listrik, seper R1, R paralel sama dengan seper R1 ditambah seper R2 dan seterusnya ya kan. Nah, kalau pada pegas, yang paralelnya ditambahkan langsung. Ya, jadi K1 sama dengan K2. Masing-masing nilainya adalah 3 ditambah 3. Jadinya adalah 6 Newton per meter. Nah, sekarang ini kita sudah mencari K paralelnya. Jadi K paralel seri dengan K3. Jadi 1 per K seri sama dengan 1 per K paralel ditambah 1 per K3. Nah, yang diserikan jadi 1 per kalau pada pegas. Kalau pada listrik kan kalau seri kan langsung ditambah ya. Nah, jadi 1 per K seri sama dengan 1 per K paralel. 1 per 6 ditambah 1 per K3, 6. Jadinya adalah 2 per 6. 2 per 6 sama-sama bagi 2, jadinya 1 per 3. Jadi 1 per K seri sama dengan 1 per 3. Sehingga K seri sama dengan 3 Newton per meter. Nah, inilah jawabannya. Ya kan? Jawabannya yang B. Atau kalau mau cepat menentukan K seri sama dengan K paralel dikali K3 per K paralel ditambah K3. Nah, ini rumus cepatnya. K paralelnya berapa? 6. Dikali dengan K3-nya, K3-nya adalah 6. Dibagi dengan 6 tambah 6. 6 kali 6, 36 bagi 12. Sama dengan 3. Nah, ini khusus untuk paralelnya rumus cepatnya. Oke. Kita teruskan ke soal berikutnya mengenai azas Black. Potongan aluminium bermasa 200 gram. Dengan suhu 20 derajat Celcius, dimasukkan ke dalam bejana air bermasa 100 gram dan suhu 80 derajat Celcius.
Jika diketahui kalori jenis aluminium 0,22 kg kalori per gram derajat Celcius dan kalori jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius, maka suhu akhir aluminium mendekati. Nah, kita menggunakan azas Black, yaitu Q terima sama dengan Q lepas, atau Q lepas sama dengan Q terima. Nah, yang menerima kalor adalah yang suhunya kecil, yaitu aluminium. Sedangkan Q itu sama dengan M dikali C kali delta T. Jadi yang menerima itu aluminium, yang melepaskan kalor adalah si air. Jadi M aluminium, C aluminium dikali selisih suhunya adalah ya T setimbang atau T akhir, T setimbang kita sebut, dikurang dengan nih suhunya adalah 20. Sama dengan yang melepas adalah air, M air, dikali C air, dikali delta T air. Ya kan, dari 80 sampai dia setimbang. Kita masukin angkanya, massa aluminium 200 gram, karena satuannya gram-gram, dan di sini kalori per gram derajat Celcius, maka nggak usah kita rubah ke kilogram. Ya. Jadi ini 200 dikali C aluminium 0,22. T setimbang dikurang 20, sama dengan M air. Massa air adalah 100 gram. 100 dikali kalor jenis air 1. 80 dikurang TS. Nah, ini boleh kita coret nolnya di sini, ada nolnya 2, di sini juga. Jadi 2 dikali 0,22. Dapatnya adalah 0,44. TS dikurang 20. Sama dengan 80 dikurang TS. Kalau kita kalikan ke dalam, 0,44 TS dikurang 0,44 kali 20. 8,8. Sama dengan 80 dikurang TS. Nah, kita kumpulkan yang sejenis 0,44 TS ditambah. Di sini kan negatif, kita bawa ke kiri jadi positif. TS sama dengan 80 ditambah dengan 8,8. Jadi kalau kita tambahkan 1,44 TS sama dengan 88,8. Sehingga T setimbang sama dengan, atau suhu akhir ya. Suhu akhirnya adalah suhu yang setimbang. Setelah dicampurkan, 88,8 dibagi 1,44. Nah, ini hasilnya adalah 61,66. Nah, kita bulatkan menjadi 62 derajat Celcius. Dapatnya adalah yang C. Oke, soal selanjutnya mengenai gaya Coulomb. Muatan listrik plus Q1 sama dengan 10 mikrocoulomb, Q2 20 mikrocoulomb, dan Q3 terpisah seperti pada gambar. Agar gaya Coulomb yang bekerja di muatan Q2 sama dengan 0, maka muatan Q3 adalah di sini muatan Q2, Q3. Q3 kita nggak tahu muatannya positif atau negatif. Di sini Q1. Ini 3. Nah, kalau yang di Q2-nya 0, berarti kita harus menguraikan gaya di titik yang kedua ini. Jadi, gaya akibat muatan Q1 pada Q2 itu arahnya saling tolak-menolak, ya kan? Nah, kayak gini. Saling menjauh. Ini juga ke sini. Nah, ini kita sebut F2 karena F1. Nah, supaya dia bisa menghasilkan 0, tentunya arahnya harus berlawanan dengan arah yang F21. Ya kan? Kalau sama, berarti dia nggak mungkin menghasilkan nilai 0. Nah, sini kita gambarkan F2 akibat Q3. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah muatan Q3 itu positif atau negatif? Ya kan, dia menjauh dari Q3 nih. Nah, jawabannya adalah yang positif. Kalau negatif, berarti dia ke sini nanti arahnya. Nah, nggak mungkin menghasilkan
0. Paham ya? Oke, jadi supaya di Q2 gaya Coulombnya 0, berarti gaya yang mengimbangi antara F21 dengan F23 harus sama. F21 harus sama dengan F23. Jadi K, ya kita ikuti indeksnya Q2, Q1 per R21 kuadrat sama dengan K, Q2, Q3 per R23 kuadrat. Nah, K-nya boleh coret, Q2 juga. Ya, Q1-nya berapa? 10 mikrocoulomb per R21. Jadi jarak antara titik 1 ke 2, yaitu A. Berarti A kuadrat sama dengan Q3. Q3 ditanya per R23. Jarak ini ke sini yaitu 0,5. A kuadrat. Nah, ini kita kali silang ke sini. Ya, 10 mikrocoulomb dikali 0,5 A kuadrat per A kuadrat sama dengan Q3. Jadi 10 mikrocoulomb, 0,5 kita kuadratkan dapatnya adalah 0,25 A kuadrat per A kuadrat sama dengan Q3. Ada angka yang bisa kita sederhanakan yaitu A-nya habis ya. Sehingga 10 dikali 0,25 adalah 2,5 mikrocoulomb. Ini sama dengan Q3. Q3-nya harus positif. Positif 2,5. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Masih mengenai gaya Coulomb. Titik A dan B masing-masing bermuatan listrik min 10 mikrocoulomb dan positif 40 mikrocoulomb. Mula-mula kedua muatan diletakkan terpisah 0,5 meter sehingga timbul gaya Coulomb F Newton. Jika jarak A dan B diubah menjadi 1,5 meter, maka gaya Coulomb yang timbul adalah titik-titik. Jadi ada muatan A dan B di sini. Di sini A-nya negatif ya. Kemudian di sini B. B-nya positif. Dia akan saling tarik-menarik. Nah, terpisah pada jarak 0,5 meter. Nah, sekarang jika A dan B ini dipisahkan dengan jarak 1,5 meter. Nah, gaya Coulombnya berapa? Tentu lebih kecil dari yang awal, ya kan? Nah, kita lihat rumusnya. F sama dengan K, ya, Q1 kali Q2 atau QA dikali QB per R kuadrat. Ya, karena muatannya sama di sini dan jaraknya yang dibedakan, maka F itu berbanding terbalik dengan R kuadrat. Nah, ya. Nah, supaya dia sama, jadi kita bikin seperti ini. F1 per F2 ini sama dengan 1 per R1 kuadrat per 1 per R2 kuadrat. Nah, sehingga F1 per F2 sama dengan R2 per R1 kita kuadratkan. Nah, ini bentuk sederhana dari ini ya. Nah, F1-nya adalah F, ya, F. Nah, yang diatanya adalah F2. Kalau jaraknya dijadikan 1,5. Ini F2 sama dengan R2-nya yang ini. 1,5 kita ubah menjadi 3 per 2. Jadi 3 per 2 per. Ya, R1-nya adalah setengah meter atau 1 per 2. Nah, ini kita kuadratkan. Nah, tujuannya kita buat bentuk pecahan supaya ini habis nih. Nah, sehingga yang tersisa F per F2 ini sama dengan 3 per 1 kita kuadratkan. Dapatnya adalah 9. Nah, gimana kita menentukan F2? Kita kali silang aja ke sini. Jadi, F
sama dengan 9F2. Kita bagi 9, ini juga bagi 9. Sehingga F2-nya, ya kan, ini kan 9 bagi 9 kan habis, jadi 1. Sehingga F2 sama dengan 1/9 dari F yang pertama. Ini jawabannya, yaitu yang A. Oke, kita teruskan mengenai perbesaran mikroskop. Jarak fokus lensa objektif dan okuler. Dan lensa okuler sebuah mikroskop masing-masing 2 cm dan 5 cm. Kita buat yang diketahui, fokus lensa objektif berarti FOB sama dengan 2 cm. Dan yang okulernya, FOK, sama dengan 5 cm. Digunakan untuk mengamati benda kecil yang terletak 2,5 cm dari lensa objektif. Jadi jaraknya terhadap lensa objektif, SOB, 2,5 cm. Jika pengamat memiliki mata normal, jaraknya adalah kita sebut SN, 25 cm, dan mata berakomodasi maksimum. Mata berakomodasi maksimum. Maka perbesaran sudut yang dihasilkan mikroskop adalah, nah kita ini tulis rumus perbesaran mikroskop untuk mata berakomodasi maksimum, yaitu M sama dengan S aksen OB per SOB dikali dengan SN per FOK ditambah dengan 1. Ini untuk mata berakomodasi maksimum. Kalau tidak berakomodasi maksimum, nah satunya kita buang. Ya. Oke, kita cari terlebih dahulu S aksen OB. Jadi kita punya rumus 1 per FOB, ya, itu sama dengan 1 per SOB ditambah 1 per S aksen OB. 1 per FOB-nya adalah 2, sama dengan 1 per SOB. SOB-nya adalah 1 per 2,5 ditambah 1 per S aksen OB. Ya. Jadi 1 per 2, ini kita bawa ke ruas kiri, dikurang 1 per 2,5, sama dengan 1 per S aksen OB. Jadi 1 per 2 dikurang. Nah, ini kita kali silang aja lah ya. 2,5 kali 1 kan 2,5. Dikurang 2 kali 1, 2. Per 2 dikali 2,5 adalah 5. Sama dengan 1 per S aksen OB. Ini kan 0,5 per 5. Sama dengan 1 per S aksen OB. Nah, nulisnya ke sini lagi lah. 0,5 bagi 5 adalah 0,1. Sama dengan 1 per S aksen OB. 0,1 adalah 1 per 10. Sama dengan 1 per S aksen OB. Nah, sehingga S aksen OB kita dapatkan adalah 10. Tinggal kita masukin ke rumus. S aksen OB-nya adalah 10 per SOB 2,5 dikali SN-nya adalah 25, FOK-nya adalah 5, ditambah 1. 10 dibagi 2,5, 4, dikali 25 bagi 5, 5 tambah 1, 6 ya. 6. 4 kali 6, 24 kali perbesarannya. Yang B, jawabannya. Oke, kita teruskan ke soal berikutnya. Termometer X memiliki skala 40 derajat. 40 derajat X hingga 240 derajat X. Menunjukkan nilai suhu 140 derajat X. Apabila diukur menggunakan termometer Celcius akan menunjukkan angka titik-titik. Jadi si X ini ya memiliki skala 40, berarti titik bekunya 40 dan 240 untuk titik didih. Sedangkan Celcius ini 100 ya. Ini Celcius. Dan titik bekunya 0.
Nah, pada skala X menunjukkan angka 140. Nah, di sini kalau angkanya 140, nah di sini berapa? Berapa C gitu ya. Nah, caranya adalah kita kurangkan yang di tengah ini dengan yang paling bawah, 140 dikurang 40 per. Yang maksimum kita kurangkan yang minimum. Jadi 240 dikurang 40. Sama dengan C-nya kita kurangkan dengan 0 per yang maksimum kita kurangkan dengan yang minimum. 140 dikurang 40, 100 per 240 dikurang 40, 200. C per 100 ya. 100 per 200 kan 1 per 2, sama dengan C per 100. Nah, ini kita kalikan silang. Jadi 1 per 2 dikali 100, sama dengan C. Nah, 1 per 2 kali 100 adalah 50, sama dengan C. Jadi, di termometer Celcius menunjukkan angka 50 derajat Celcius. Paham ya? Nah, kita lanjutkan masih mengenai konversi suhu. Termometer X dirancang dapat mengukur air membeku pada skala min 40. Ini si X-nya. Di sini titik bekunya min 40. Dan mendidih pada skala 160. Jika suatu benda diukur dengan termometer Reaumur, menunjukkan nilai 20 derajat Reaumur, maka tentukan nilai yang ditunjukkan saat diukur dengan menggunakan termometer X. Untuk termometer Reaumurnya, titik didihnya berapa? 80 ya. Titik bekunya 0. Jadi kalau skala termometer Reaumurnya 20 derajat, di sini 20. Nah, di sini berapa X? Ya, caranya sama kayak yang di sebelumnya. X dikurang. Nah, X dikurang dengan yang paling bawah. Hati-hati ya, di sini minus. Jadi X dikurang, kurang 40. Per, ya, yang paling maksimum dikurang dengan yang minimum. 160 dikurang, kurang 40. Sama dengan ini 20 dikurang 0 per 80 dikurang 0. Ya, jadi X, ini kan jadi positif ya. Min dengan min, tambah 40 per 160 tambah 40. Sama dengan 20 per 80. Jadi X tambah 40 per 200 sama dengan, sama-sama dibagi 20. Dapat 1, ini dapat 4. Kita kali silang, X tambah 40 sama dengan 1 per 4 kali 200. X tambah 40 sama dengan 200 bagi 4, 50. Jadi X sama dengan 50 kurang 40. Sehingga dapatlah si X ini 10 derajat. Soal selanjutnya masih mengenai topik yang sama, sebuah gabus terapung di atas air dengan bagian yang berada di dalam air sebesar 30%. Jadi kalau kita ilustrasikan seperti ini kira-kira. Nah, di sini ada air. Nah, volume benda yang tercelup di dalam air adalah 30%. Atau 0,3 dari volume benda. Kemudian dia dituangkan minyak. Sehingga 40%-nya dari volume benda terendam di dalam minyak. Nah, di sini minyak. Di sini air, minyak. Volume yang terendam adalah 40% atau 0,4 volume benda. Nah, sekarang ada dua gaya Archimedesnya yang disebabkan oleh air, kita sebut F air ya, kemudian oleh minyak. Dan ada juga gaya beratnya menuju pusat bumi. Sehingga karena dia terapung, sigma gaya-gaya yang bekerja sama dengan 0. Ke atas kita ambil positif, Fm ditambah Fa dikurang W sama dengan 0. Jadi Fm ditambah Fa sama dengan W. Ya kan? Nah, Fm itu apa? Rho M dikali volume benda di M
di minyak maksudnya, dikali dengan gravitasi. Ditambah Fa, Rho A, dikali volume benda yang tercelup di air, PBA kita misalkan ya, dikali G. Sama dengan W itu adalah gaya berat, M dikali G. Sedangkan Rho hubungannya dengan massa adalah M per V. Sehingga untuk menentukan massa sama dengan Rho kali V. Jadi di sini W itu Rho benda tentunya dikali dengan volume benda dikali gravitasi. Jadi Rho benda, volume benda kali gravitasi. Nah, G-nya boleh kita coret. Nah, kita masukin angka yang diketahui. Rho minyak. Rho minyak adalah 0,8 dikali dengan volume benda di minyak, yaitu 0,4 dari volume totalnya atau volume benda. Ditambah Rho airnya 1. Ya, kalau nggak diketahui di soal, massa jenis air itu selalu 1. Rho air 1 gram per cm kubik atau 1000 kg per meter kubik. Ya, kita ambil 1 karena kita menyesuaikan dengan satuan di sini ya. Jadi 1 dikali volume benda di dalam air 0,3 dari volume benda sama dengan Rho benda kali volume benda. Coret lagi volume bendanya. Sehingga 0,8 dikali 0,4 adalah 0,32. Ditambah 1 kali 0,3 adalah 0,3 sama dengan Rho benda. Kita tambahkan dapatnya adalah 0,62. Satuannya apa? Gram per cm kubik. Sama dengan Rho benda. Nah, dapatlah massa jenis benda, yaitu 0,62 gram per cm kubik. Kalau nggak ada jawabannya di dalam pilihan ganda, kita rubah. Ya, kita rubah ke kilogram per meter kubik. Caranya kalikan dengan 1000 ini. 0,62 kali 1000, 620 kilogram per meter kubik. Ya. Sekarang mengenai listrik. Jika sakelar S1 disambung, di sini tersambung, dan S2 dimatikan atau dilepas, berarti nggak ada arus yang mengalir melalui L2 dan L3. Ya kan? Maka yang terjadi adalah L2 dan L3 padam. Sedangkan L4, L5, dan L1 juga ya, arusnya masuk ke sini. Ya kan? Yang padam itu hanya L2 dan L3 karena arus nggak mengalir di sini. Ya, jadi L4, L5, L1 menyala. Nah, gitu ya. Lanjut, masih mengenai listrik nih. Jika sakelar S1 ditutup, ini ditutup, dan sakelar S2 terbuka. Nah, ini dibuka. Jadi nggak ada arus yang mengalir melalui ini juga nggak mengalir, ini juga. Ya. Lampu yang akan menyala adalah, nah yang menyala cuman L4. 4. Dan lampu yang mati adalah 1, 2, 3. Dan 1, 2, dan 3. Ya, karena arus di sini diputus. Diputus, nggak mengalir arus, sehingga dia nggak menyala. Sedangkan yang 4 ini kan arusnya mengalir. Ini ditutup, skalarnya ditutup, mengalir ke sini, di sini juga mengalir. Ya. Nah, sekarang juga mengenai arus listrik. Kuat arus yang mengalir pada rangkaian di atas adalah, nah kalau kita lihat di sini kan ada rangkaian paralel, ya, antara 5 dan 20. Jadi kita bisa menentukan 1 per R paralel, ini sama dengan 1 per 5 ditambah 1 per 20. Cara cepatnya adalah R paralel sama dengan kita kalikan 5 kali 20 dibagi dengan penjumlahannya, 5 tambah 20. 5 kali 20, 100 per 5 tambah 20, 25. Jadi di sini 4. Nah, jadi ini diganti menjadi 4 ohm.
ya. Atau kalau kita rubah grafiknya atau rangkaiannya, kira-kira seperti ini. Nah, di sini 8 volt, di sini 12 volt, di sini 10 ohm, di sini 6 ohm, di sini yang paralel tadi, 4. Nah, yang ditanya berapa arus yang mengalir di sini. Kita bisa menggunakan hukum kedua Kirchhoff, yaitu aljabar dari GGL sumber beda potensial dalam sebuah rangkaian tertutup atau loop sama dengan 0. Jadi, sigma dari GGL ya ditambah I dikali R sama dengan 0. Ini hukum 2 Kirchhoff. Nah, kita bisa namai ini adalah titik A, B, C, D. Ya. Nah, arah arusnya terserah kita. Mau menentuinnya ke arah mana. Apakah searah jarum jam atau berlawanan? Saya pilih berlawanan arah jarum jam. Ya, kita mulai dari titik, misalnya dari titik D. Jadi arusnya mengalir ke sini nih. Ya. Nah, ini I. Jadi kita lihat D, kemudian C, B, A, dan D. Ya. Jadi kalau dari D, nah berarti ketemu I. I dikali R di sini. Ya nggak? Di sini I kali R. Jadi I dikali 4, berarti 4I. Nah, ketemu dengan, nah yang lebih pendek ini adalah kutub negatif. Di sini adalah kutub positif yang panjang ya. Nah, kalau dia searah, ketemu duluan negatif, nah berarti kita negatifkan, min 8. Ya, kemudian mengalir lagi ke sini, ya, ditambah I dikali R, berarti 6I. Kemudian ditambah lagi di sini, ya, 10I, I kali R, ya kan? 10I. Nah, ketemu lagi di sini dengan kutub positif, jadi kita tambah 12. Ya. Nah, balik lagi ke titik D, sama dengan 0. Jadi 4I ditambah 6I ditambah 10I adalah 20I. Ditambah min 8 tambah 12, 4 ya, sama dengan 0. Jadi 20I sama dengan min 4, atau I sama dengan min 4 per 20. 4 per 20 itu adalah 0,2. Jadinya adalah arusnya min 0,2 ampere. Jawabannya yang B. Apa arti minus di sini? Karena asumsi kita bahwa arusnya mengalir dari ini, D terus mengalir ke C, ke B, ke A gitu ya, atau berlawanan arah jarum jam. Itu asumsi kita. Ternyata arus yang kita dapati adalah negatif, berarti kenyataannya bukan seperti ini. Malahan sebaliknya, arusnya mengalir searah dengan arah jarum jam. Ya. Nah, kira-kira gini arusnya mengalir. Nah, ini yang sebenarnya ya. Nah, jadi asumsi kita salah. Bukan jawabannya yang salah, tetapi asumsinya. Ya, tetap yang kita ambil arusnya adalah yang positif. Yang 0,2 ampere. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Oke, cukup sekian dulu pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.